Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pemirsa dengan channel Mas Didin Mes yang menyajikan tontonan ilmu pengetahuan dan hiburan. Dalam video kali ini saya akan menayangkan cerita tentang sejarah asal-usul nama Gunung Megang dan marga Gunung Megang, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Oke, sebelum kita lanjut saya ingin ingatkan para penonton jangan lupa subscribe, sukai, nyalakan lonceng, dan berikan komentar kalian agar channel ini dapat berkembang sehingga dapat menyajikan sejarah-sejarah marga lainnya. Sejarah marga Gunung Megang diawali pada tahun lebih kurang 1477 Masehi. Di sepanjang Sungai Lengi dan Sungai Lematang saat itu sudah dihuni umat manusia. Mereka hidup berkelompok-kelompok yang dipimpin oleh seorang ketua. Pada masa itu, ilmu kesaktian menjadi simbol status sosial di masyarakat. Siapa yang sakti dan jawara, dia akan menjadi kepala kampung. Kemudian tak jarang antara kampung terjadi peperang dan kepala kampung serta anak-anaknya berkewajiban membela martabat kampung mereka. Adapun kampung-kampung tersebut adalah 1. Dusun Asam Kumbang atau Kutesari di dekat muara Sungai Empaman yang diketuai oleh Puyang Malin Kumbang. 2. Dusun Gunung Sakti yang diketuai oleh Puyang Simata Abang yang berlokasi di sekitar Sungai Pinang. 3. Dusun Tanjung Aur Gading di muara Sungai Lengi yang diketuai oleh Puyang Malin Sakti dengan gelar Tumang Panjang. 4. Dusun Perugayan yang diketuai oleh Puyang Ropili. 5. Dusun Tebekan yang diketuai oleh Puyang Mak Kedung. 6. Dusun Sake yang berlokasi di muara Sungai Sepasa yang diketuai oleh Puyang Asetamba. 7. Dusun Banyumuli yang berlokasi di ulu Sungai Lengi yang diketuai oleh Puyang Said Gentong. 7 dusun atau kelompok inilah cikal bakal dari marga Gunung Megang sekarang ini. Karena seringnya berperang antara dusun, maka beberapa dusun membuat benteng atau pagar mengelilingi dusunnya. Jika mereka berangkat berperang untuk mempertahankan hak mereka, mereka selalu membawa bekal berupa padi pulun atau ketan merah dan padi pulun atau ketan putih yang dibungkus dengan daun. Mereka beranggapan warna putih dan tanda suci dan warna merah tanda berani. Dan mereka berpegang teguh pada prinsip berani karena benar, takut karena salah. Hal ini sejalan dengan pemikiran bendera merah putih bangsa Indonesia yang jauh sebelum kemerdekaan telah dipegang teguh oleh nenek moyang marga Gunung Megang. Adapun dusun Asam Kumbang atau Kutesari membuat benteng dengan memagar dusunnya dengan batang kayu yang disalang atau disusun dengan mengerahkan seluruh penduduknya sehingga selesai dalam 1 hari. Sedangkan dusun Tanjungan Aur Gading memagari dusunnya dengan menanam bambu aur duri mengelilingi dusunnya yang bekas-bekasnya masih ada hingga sekarang di Pangkalan Antu, Desa Gunung Megang. Dusun Tebekan membuat benteng dengan menembokkan tanah di sekeliling dusun, yang bekas-bekasnya masih ada hingga sekarang di daerah Bekah sekarang ini.
Asal mula bersatunya dusun-dusun atau ketujuh dusun ini menjadi dusun Gunung Megang dalam dan Gunung Megang luar sekarang ini. Puyang Asetamba, kepala dusun Sake yang berada di muara Sungai Sebasa, adalah seorang yang gemar mencari ilmu kesaktian. Dia baru saja menyempurnakan ilmu pedang terbangnya, sehingga timbullah niatnya untuk menguji ilmu barunya tersebut. Dan dia mendengar bahwa ketua dusun Banyumuli di hulu Sungai Lengi adalah seorang yang sakti mandraguna. Ia menelusuri Sungai Lengi dengan menggunakan batang pisang dan sebuah kayu sebagai satang atau tolakan rakitnya. Sekali tolakan, dia melaju deras melawan arah arus Sungai Lengi, sehingga tak lama kemudian dia sampai di dusun Banyumuli yang diketuai oleh Puyang Said Gentong. Setelah menelusuri Sungai Lengi, dia melihat ada perempuan mandi dan mencuci. Perempuan itu sangatlah cantik jelita sehingga timbul niat jahatnya untuk menculik gadis tersebut untuk dijadikan istri keduanya. Dengan ilmu kesaktiannya, gadis itu segera dilumpuhkannya dengan totokan, sehingga tanpa suara dia segera memanggul perempuan tersebut dan dengan cepat melaju dengan rakit batang pisangnya ke hilir menuju dusunnya, dusun Sake. Setelah sampai di rumahnya, dia segera menyadarkan perempuan itu, dan perempuan itu memohon segera dikembalikan ke dusunnya karena ia adalah Dayang Rindu, istri ketua dusun Banyumuli, Puyang Said Gentong, dan menyatakan saat ini sedang hamil 3 bulan. Akan tetapi, karena sudah dirasuki rasa cinta akan kecantikan perempuan tersebut, Puyang Asetamba memaksa untuk memperistri perempuan tersebut. Setelah lahir, anak dari perempuan tersebut diberi nama Bande Silin. Setelah dewasa, Bande Silin diajarkan ilmu pedang terbang oleh ayah tirinya, Puyang Asetamba. Untuk menyempurnakan kesaktian ilmu pedang terbang tersebut, maka Bande Silin harus menempuh ujian, yaitu duduk di atas mata kujur atau tombak yang ditancapkan di tanah dengan membawa pedang. Jika sudah bisa duduk di atas mata kujur dan dapat berputar ke arah 4 mata angin, maka sempurnalah ilmu tersebut, dan pedang bisa diterbangkan ke arah musuh dan membabat sendiri, dan dapat kembali jika dikehendaki. Setelah Bande Silin telah menguasai sepenuhnya ilmu pedang terbang, maka dia mengikuti sifat sombong ayah tirinya. Dia berkelana menguji ilmu pedangnya, dan mujur tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Bande Silin tibalah di hulu Sungai Lengi, di dusun Banyumuli, yang tak lain adalah dusun orang tua kandungnya sendiri, yaitu Puyang Said Gentong. Sesampainya di dusun itu, Bande Silin tidak menjumpai orang-orang dusun itu. Dusun itu sepi. Dia terus mencari seseorang yang bisa ia tanyai siapakah orang yang paling sakti di dusun itu.
Sampai akhirnya dia menjumpai seorang nenek di rumah besar yang cukup bagus dari rumah-rumah lainnya. Dia segera menghampiri nenek tersebut dan bertanya, "Nek, numpang tanya, kenapa dusun ini sepi? Kemanakah orang-orangnya?" Nenek itu menjawab, "Mereka semua sedang pergi ke ladang, termasuk anak-anak mereka. Siapakah cucu ini? Dari dusun manakah?" Bande Silin menjawab, "Nama saya Bande Silin dari dusun Sake. Bapak saya Asetamba dan ibu saya Dayang Rindu." Mendengar jawaban si pemuda itu, nenek ini menjadi teringat akan peristiwa 17 tahun yang lalu, bahwa istri kepala dusun Said Gentong hilang di sungai dalam keadaan hamil 3 bulan. Maka sang nenek segera mengajak pemuda itu untuk menemui kepala dusun Said Gentong. Kemudian nenek tersebut menerangkan bahwa pemuda ini adalah anaknya Said Gentong dari istrinya yang hilang 17 tahun silam dan ternyata diculik oleh Astamba, kepala dusun Sake. Betapa terkejutnya Bande Silin, dia tidak menyangka bahwa kedatangannya ke dusun Banyumuli untuk menantang kepala dusunnya adu ilmu kesaktian, ternyata dia adalah orang tua kandungnya sendiri. Maka berpelukanlah ayah dan anak itu antara sedih dan gembira. Kemudian Bande Silin diminta untuk menetap di Banyumuli dan tidak kembali ke dusun Sake. Berita tentang hilangnya istri kepala dusun Banyumuli telah diketahui masyarakat luas dari dusun-dusun lain pada 17 tahun silam. Kemudian kembalinya anak kandung dari istri yang hilang selama 17 tahun tersebut, dan serta ternyata penculiknya adalah Asetamba, kepala dusun Sake. Ini pun cepat menyebar ke masyarakat luas. Berita ini segera sampai ke telinga Asetamba, kepala dusun Sake. Maka timbullah rasa takut dan malu karena terbuka sudah rahasia buruk dan jahatnya selama ini. Ia segera mencari akal untuk menutupi hal tersebut. Ia lalu menyiarkan berita bahwa Bande Silin anaknya sudah meninggal 5 tahun lalu, yang kuburannya ada di muara sungai Sebasa. Maka penduduk dusun Sake percaya dan selalu membantah setiap berita tentang keburukan kepala dusunnya. Hingga pada suatu hari anak Asetamba dari istri pertamanya yang bernama Bujang Kuning bermimpi yang aneh. Hal ini terjadi sampai 4 kali berturut-turut, hingga Bujang Kuning benar-benar percaya mimpinya itu. Dalam mimpinya bahwa dusun Sake akan hilang ditelan bumi dan segeralah pergi dari dusun itu. Setelah mimpi itu diceritakan ke orang tuanya, Bujang Astamba dia tidak percaya dan menganggap itu hanyalah mimpi biasa. Bujang Kuning segera pergi dari dusunnya dan mengembara ke arah timur. Maka tibalah ia di Bukit Lama di Marga Benakat. Dia beristirahat di atas sebuah batu dan bersemedi. Lama-kelamaan batu itu menjadi warna kuning, dan sampai sekarang batu kuning ini masih dikenal di dusun Betung, Marga Benakat.
Setelah kepergian Bujang Kuning, maka dusun Sake dilanda gempa dan amblas ke dalam perut bumi, sehingga tak tersisa satupun bangunan rumah. Semuanya hilang di telan bumi. Adapun Bande Silin, setelah menetap di dusun Banyumuli, dusun orang tua kandungnya, oleh Puyang Said Gentong diberinya ilmu baru, yaitu ilmu pekik nyaring. Ilmu pekik nyaring ini adalah ilmu pengalihan. Suaranya terdengar di sebelah barat, tetapi orangnya berada di sebelah timur atau sebaliknya. Demikian keadaan Bande Silin yang telah menguasai dua ilmu kesaktian pedang terbang dan ilmu kesaktian pekik nyaring. Kejadian tenggelamnya dusun Sake bersama penduduknya menjadi pembicaraan orang-orang di dusun sepanjang pinggiran Sungai Lengi dan Sungai Lematang. Mereka beranggapan itu adalah hukuman untuk ketua dusunnya yang jahat dan kejam. Dan hal ini menyadarkan setiap orang bahwa perbuatan jahat dan permusuhan antara dusun tidak disukai oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dusun Aur Gading dipagari dengan bambu aur duri sebagai pagar hidupnya. Pada suatu hari terjadi secara kebetulan sebatang bambu aur duri muda yang karena apa sebabnya menjuntai ke Sungai Lengi, sehingga ada beberapa ranting kayu yang sangkut pada ujung bambu itu. Bambu itu bertambah melengkung sehingga layaknya teran atau joran pancing. Dan oleh seseorang yang secara kebetulan lewat berperahu di situ, lalu dipotongnya ujung bambu itu dan ranting-rantingnya tadi hanyut. Bambu tadi lalu berdiri tegak lurus di tengah-tengah pohon aur duri yang lebat dan seram itu, laksana tiang bendera. Dan bekas potongan parang pada bambu itu membuat orang terheran-heran bagaimana orang dusun ini memotong bambu yang masih muda itu. Hendak dinaiki tidak mungkin melalui rumpun bambu yang lebat dan tebal itu, dan bambunya pun tergolong masih muda. Orang yang lalu lewat di situ menjadi heran dan bertanya-tanya tanda atau simbol apakah itu. Kejadian-kejadian aneh seperti tenggelamnya dusun Sake dan tegaknya batang bambu yang sudah dipotong ujungnya sehingga seperti simbol menunjuk ke atas, yakni mengingatkan akan Sang Pencipta atau Tuhan Yang Maha Esa. Ada juga yang berpendapat bahwa tegaknya batang bambu itu seperti isyarat agar mereka bersatu, dan dusun Aur Gading adalah tempat mereka bersatu atau tempat berkumpul, karena bambu itu ibarat bendera atau tugu. Desas-desus atau pembicaraan-pembicaraan masyarakat ini pun sampailah ke telinga ketua dusun masing-masing. Semua ketua dusun setuju untuk bersatu dan meninggalkan permusuhan yang selama ini terjadi karena mereka takut dihukum oleh Tuhan Yang Maha Esa seperti dusun Sake. Maka ketua-ketua dusun, yaitu ketua dusun Banyumuli, Puyang Said Gentong,
Ketua Dusun Asam Kumbang Poyang Malin Kumbang, Ketua Dusun Gunung Sakti Poyang Mata Abang, Ketua Dusun Tebekan Poyang Makedum, dan Ketua Dusun Perugayan Poyang Ropili segera berangkat menemui Ketua Dusun Tanjungan Aur Gading, yaitu Poyang Malin Sakti. Setelah berkumpul, dipimpin oleh Poyang Said Gentong, maka diutarakanlah keinginan penduduk masing-masing dusun untuk bergabung menjadi satu dusun dan menghilangkan permusuhan antara dusun yang selama ini. Mereka tidak ingin terjadi kejadian dusun Sake yang tenggelam akibat ketua dan penduduknya senang bermusuhan. Dan menurut para penduduk, dusun Aur Gadinglah yang menjadi tempat bergabung melihat simbol dari batang bambu Aur Duri yang berdiri tegak seperti bendera atau tugu. Kemudian menurut Poyang Malin Sakti, Ketua Dusun Aur Gading, penduduknya pun sudah lama merindukan persaudaraan dan bebas dari permusuhan. Mereka sudah tahu keinginan saudara-saudara mereka dari dusun-dusun lain untuk bergabung ke Dusun Aur Gading. Selanjutnya Poyang Said Gentong mengutarakan sebaiknya pemimpin dari dusun gabungan nanti adalah Poyang Malin Sakti, karena menurut simbol bambu dan juga karena tanah yang akan dijadikan pemukiman nanti adalah tanah Dusun Aur Gading. Di luar dugaan Poyang Malin Sakti, semua kepala dusun menyambut dengan gembira dan senang hati, dan rapat memutuskan Poyang Malin Sakti adalah kepala dusun gabungan dusun secara aklamasi bulat setuju. Maka pulanglah ketua-ketua dusun tadi untuk mengabari para penduduknya untuk bersiap pindah pemukiman ke Dusun Aur Gading. Rakyat pun berbondong-bondong datang dan membabat hutan di sekitar Dusun Aur Gading untuk lokasi membuat rumah. Maka kegiatan membabat hutan inilah asal nama daerah Babatan atau Gunung Megang dalam sekarang ini. Kepada mereka yang tidak kebagian lagi lokasi di sekitar Dusun Aur Gading, Poyang Malin Sakti memerintahkan tempatnya di seberang Sungai Ipu. Daerah ini dinamai Sosokan. Sosokan berarti kelebihan, yaitu daerah Gunung Megang luar sekarang ini. Gabungan dusun-dusun ini dinamai gunung. Gunung pada zaman dulu bermakna besar atau luas. Sedangkan megang maknanya berpegangan tangan, merupakan simbol persaudaraan. Jadi gabungan dusun-dusun ini dinamai Gunung Megang, yang maknanya persaudaraan besar. Atau jika diartikan secara bahasa, orang-orang banyak yang berpegangan tangan seperti rantai tidak terpisahkan. Demikianlah sejarah asal-usul nama Gunung Megang dan marga Gunung Megang. Jangan lupa di-subscribe, nyalakan lonceng, sukai dan berikan komentar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.